Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, bersyukur kepada Tuhan saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Syukur untuk setiap hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya di pagi ini untuk berbagian di dalam firman Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Hespandi Landean. Saya baru saja menyelesaikan studi di STT Salem dan juga bergabung di dalam Sinode Eleos. Juga saya kemudian dipercayakan untuk melakukan perintisan di Kupang. Dan ini adalah tugas yang saya harus kerjakan. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita membuka kitab suci kita. Kita membuka di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 kita baca dari ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 kita baca ayat 22 sampai 30. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang ganjil. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Saya memulai dengan ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ya. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah merendahkan diri. Kalau kita melihat di dalam perkembangan zaman, kita melihat bahwa ilmu dan teknologi menjadi satu patokan yang terjadi di dalam zaman. Ilmu dan teknologi menjadi satu tanda kemajuan di dalam perkembangan zaman ini. Itu sebabnya kalau kita melihat setiap orang itu dituntut untuk tampil di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Setiap orang dituntut untuk menunjukkan jati dirinya di tengah-tengah perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Kalau setiap orang tidak menunjukkan jati diri yang sesungguhnya di tengah-tengah perkembangan zaman ini, maka orang lain pasti akan merendahkan kita. Oleh karena orang itu sudah mengikuti perkembangan zaman saat ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita melihat semua bidang kehidupan itu mengalami banyak perubahan-perubahan di dalam sistem kehidupan. Kita bisa lihat misalnya di dalam perkembangan ekonomi. Bahkan perusahaan-perusahaan kecil pun dapat mensaingi perusahaan yang besar. Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Maka dalam perkembangan inilah, dalam cara pandang inilah, ini semua berdampak pada cara hidup manusia. Ini semua berdampak pada sifat hidup manusia. Sebab perkembangan ini membuat persaingan itu diikuti dengan penonjolan diri secara individu. Dan harga diri yang harus kita perlihatkan, ini adalah harga diri yang sangat tinggi. Oleh karena perkembangan yang terjadi saat ini. Itu sebabnya perkembangan ini akan membuat kita kemudian menjadi tinggi hati kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka lebih jauh lagi, kita akan melihat bahwa persaingan-persaingan semacam ini, itu bahkan justru terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan.
kita tidak dapat menyangkal itu. Maka kita tidak kaget kalau melihat di dalam gereja saat ini ada persaingan-persaingan yang terjadi hanya oleh karena ingin menonjolkan diri, hanya oleh karena ingin menunjukkan siapa dirinya. Kalau kita lihat misalnya saat ini di dalam gereja-gereja, ada satu yang namanya gereja metaverse yang sedang populer. Mereka sedang menampilkan bagaimana sesungguhnya keadaan gereja saat ini yang serba online. Jadi jemaat Tuhan tidak perlu lagi datang kepada gereja. Mereka punya alat khusus langsung untuk beribadah. Memakai alat yang dipasang di mata, lalu beribadah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah persaingan yang sangat ketat. Bagaimana setiap orang berusaha untuk memperlihatkan diri mereka di hadapan banyak orang. Maka di dalam bagian yang kita lihat, di dalam perikop yang kita lihat, itu juga adalah satu bagian yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan Yohanes Pembaptis. Persaingan juga terjadi di sana. Pada waktu itu kita lihat Yesus juga bersama-sama pergi ke tanah Yudea dan mereka juga diam bersama-sama membaptis. Maka di sini juga kita bisa melihat ada dua oknum yang sedang bersaing pada waktu itu. Ada dua oknum yang sedang bersaing pada waktu itu. Itu sebabnya kalau kita melihat tadi, timbul perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. Tetapi itu tidak hanya sampai di situ. Bahkan kemudian mereka mulai memanas-manaskan sesuatu. Mereka mulai memanas-manaskan situasi antara pelayanan Yesus dan juga pelayanan Yohanes. Kita lihat bahwa pelayanan Yohanes pada waktu itu adalah satu pelayanan yang sebenarnya boleh dikatakan sudah populer. Sudah banyak orang yang mengenal. Bahkan Yohanes mempunyai karisma yang memberikan daya tarik kepada banyak orang oleh karena apa yang dia lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat Yohanes dan Yesus adalah senior dan junior. Yohanes adalah senior, sementara Tuhan Yesus adalah junior. Karena kenapa? Yesus dibaptis oleh Yohanes pada waktu itu. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa popularitas pelayanan Yohanes pada waktu itu adalah satu popularitas pelayanan yang sedang berada di atas. Lalu ada provokasi dari murid-murid Yohanes. Kami melihat di sana Yesus membaptis. Ini sedang ada situasi yang memanas-manaskan sehingga Yohanes juga harus bersaing. Mengapa saya membaptis dia tetapi dia ternyata dia menunjukkan di sana membaptis orang lain. Ini semacam duel antara junior dan senior. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat di dalam ayat yang ke-28, 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Pada waktu murid-muridnya sedang memanaskan keadaan ini, Yohanes justru menjawab, tidak ada sesuatu yang dapat mengambil dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau kita bicara tentang surga, ini adalah konsep bangsa Yahudi yang sedang mempresentasikan kehadiran Allah. Maka Yohanes sadar, dengan kerendahan dirinya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu karena Allah. Apa yang Yohanes lakukan, itu karena Allah sendiri yang memimpin hidupnya. Tema yang kita bahas adalah merendahkan diri. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan merendahkan diri? Kalau saya memperhatikan di dalam KBBI, ketika kita bicara tentang merendahkan diri, itu bicara tentang merasa dirinya kurang. Tetapi saya sangat tertarik di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata dan berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, apa sebetulnya merendahkan diri? Merendahkan diri, kita harus melihat kata rendah berarti adalah posisi di bawah. Maka kita sedang memposisikan diri kita lebih rendah daripada yang sebenarnya. Itu sebabnya kita tahu bahwa diri kita tidak lebih mulia dari yang lain. Ada orang yang bahkan lebih baik, bahkan ada orang yang lebih mulia daripada kehidupan kita. Merendahkan diri berarti meninggikan orang lain daripada kita. Itu sebabnya kalau kita lihat
di dalam sebuah organisasi, misalnya di dalam kecamatan, pada waktu ada acara, sudah pasti ketika ada camat, dan itu di sana dihadiri misalnya kepala-kepala desa, lalu ada RT, yang pasti memimpin acara itu adalah camat. Tetapi pada waktu ada bupati ataupun gubernur, maka seorang camat harus tahu diri. Seorang camat harus memposisikan dirinya sebagai seorang camat yang hanya datang untuk mendampingi. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang merendahkan diri, ini bukan hanya bicara tentang sebuah penyangkalan diri, tetapi kita bicara sebuah pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada kita. Maka di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 tadi, pada waktu Petrus mengingatkan kepada jemaat di Asia kecil, dia sadar bahwa pada waktu dikatakan merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, itu sebabnya perlu ada kesadaran bahwa manusia itu ada di bawah tangan Allah yang kuat. Maka tangan Allah yang kuat kiranya itu yang terlihat di hadapan manusia. Bukanlah jati diri kita, bukan kehidupan kita yang terlihat oleh orang. Tetapi kalau kita merendahkan diri, maka yang terlihat adalah Allah yang kuat. Sebab tangan Allah ada di atas kita. Inilah yang menutupi kita. Inilah yang membuat kita harus sadar bahwa di dalam segala kehebatan kita, di dalam segala prestasi kita, semua ada di dalam peranan Tuhan. Dan semua ada di dalam campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh mengklaim bahwa semua yang kita lakukan, misalnya di dalam pekerjaan kita, misalnya di dalam pelayanan kita, adalah hasil kerja saya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Maka pentingnya merendahkan diri, kita sadar bahwa kita adalah orang yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Kita harus tunduk di hadapan Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu yang Yohanes alami pada waktu itu. Yohanes sangat sadar bahwa pelayanannya itu semata-mata karena Tuhan, bukan karena kehebatan dia, bukan karena prestasi, daya tariknya yang kemudian membuat banyak orang untuk melihatnya. Tetapi dia sadar bahwa siapakah dia di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa peranan yang dia lakukan itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka dengan demikian, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, pada waktu kita melihat konsep hidup kita, hidup yang merendahkan diri, hidup yang sungguh-sungguh ada di dalam pimpinan Tuhan, kita sadar bahwa setiap kemampuan-kemampuan yang kita miliki, itu karena campur tangan Tuhan. Jangan kita menjadi sombong oleh karena setiap kerja yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, apalagi kita di dalam mempersiapkan pelayanan-pelayanan ke depan. Kita mungkin menganggap saya selama ini sudah menjadi misalnya ketua panitia bertahun-tahun, dan semua itu berjalan dengan baik. Kita mungkin menganggap kalau bukan saya, mungkin pelayanan tim band tidak akan berjalan dengan baik. Kalau mungkin bukan saya, maka pelayanan pemuritan tidak akan berjalan dengan baik. Ini yang menjadi dilema. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan di tengah-tengah umat Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi persaingan itu akan terjadi. Kita tidak dapat memungkiri itu. Baik itu antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Baik itu antara jemaat dengan hamba Tuhan, majelis dengan majelis. Apalagi kalau ditambah ada orang-orang yang memanaskan situasi. Bagaimana mungkin kita menempatkan diri kita untuk menjadi seorang yang dapat merendahkan diri? Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita terus menyadari hidup kita, hidup yang merendahkan diri, dan mari kita buang semua bibit-bibit kedengkian di dalam hati kita. Kalau selama ini mungkin kita hanya menunjukkan kesombongan kita, kalau selama ini mungkin kita menunjukkan jati diri kita, tetapi dalam kesempatan ini, mari kita menunjukkan hidup kita. Mari kita introspeksi hidup kita, bahwa kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melayani, itu semata-mata oleh karena Tuhan. Sehingga membuat kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat 28 dan 29, di sana dikatakan bahwa kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias,
tetapi aku yang diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ada sebuah teks statement yang berkata demikian. Langkah awal yang membuat orang lupa diri adalah ketika dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan atas dirinya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya prinsip seperti ini, kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan benar, maka kita akan menempatkan diri kita menjadi seorang yang lupa diri. Kita akan menempatkan diri kita menjadi seorang yang tinggi hati, yang tidak mau mendengarkan apapun itu. Kita merasa hebat, kita merasa paling pintar, sehingga nasihat apapun yang diberikan kepada kita, itu semua percuma. Sebab kita sudah lebih dulu untuk menjadikan diri kita menjadi Tuhan atas diri kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita memahami di dalam bagian ini, maka di sini kita sedang melihat bagaimana Yohanes Pembaptis sedang menggunakan satu ilustrasi itu di dalam ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 dikatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu menjadi penuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam ilustrasi yang Yohanes sedang gunakan, dia sedang menceritakan tentang bagaimana konsep Yahudi. Seorang sahabat laki-laki mempelai laki-laki, sahabat mempelai laki-laki, itu punya satu tugas yang cukup mulia. Satu tugas yang punya tanggung jawab yang sangat berat, sehingga dia harus menjaga mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki. Dia harus menjaga pengantin mempelai wanita, sehingga ketika ada pengantin laki-laki lain yang hendak memasuki kamar itu, maka itu tidak akan bisa untuk masuk ke dalam. Sebab dia mempunyai satu tugas yang sangat berat. Dia hanya mengenali kalau waktu mempelai laki-laki itu datang kepada mempelai perempuan. Dan ini menjadi satu tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yang dia harus lakukan. Sehingga pada waktu mereka bertemu antara mempelai laki-laki dan perempuan, itu kemudian menjadi sukacita yang sangat besar. Ilustrasi ini Yohanes gunakan untuk memperkuat bahwa pada waktu umat Tuhan bertemu dengan Allah sebagai pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan, maka di sana dia merasakan adanya sukacita. Yohanes tidak mau mengambil apa-apa, tetapi dengan kerendahan dirinya, dia menyadari bahwa popularitas Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang perlu patut untuk semakin besar. Ini kerendahan diri seorang pelayan Tuhan di dalam tanggung jawab yang ia lakukan. Kalau kita tidak mempunyai satu tanggung jawab yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mungkin itu akan membuat kita sekali lagi lupa diri. Mungkin itu akan membuat kita sekali lagi untung hidup di dalam kesombongan. Tetapi kalau kita lihat Simon Petrus sendiri adalah orang yang merasa bahwa hidupnya sadar dengan segala keberdosaannya. Itu sebabnya pada waktu Yesus menghampiri Simon Petrus, pada waktu dia memanggil menjadi penjala manusia, Simon Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya engkau tidak ada di sini. Pergilah engkau daripadaku, sebab aku ini adalah orang yang berdosa. Aku ini adalah orang yang tidak layak di hadapanmu ya Tuhan. Ini menjadi satu pengakuan bahwa Simon Petrus pada waktu itu sadar, dia sedang merendahkan dirinya. Berbicara tentang merendahkan diri bukan berarti kita menempatkan diri kita lalu membungkukkan badan kita di bawah. Tetapi dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sikap hatinya harus takluk kepada Allah dan tunduk menyadari dia sebagai orang yang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka status seperti Simon Petrus pada waktu dia merasa adalah orang yang berdosa,
Inilah status bagaimana dia merasakan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan yang tidak layak. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya pelayanan dimanapun yang kita kerjakan, tanggung jawab yang kita kerjakan, kiranya semua yang kita kerjakan itu tidak membuat kita menjadikan diri kita menjadi Tuhan. Kalau kita sudah menjadikan itu, maka kita akan sulit dan kita tidak akan pernah siap untuk menghadapi hal-hal di dalam sebuah pelayanan kita. Kita tidak akan siap menghadapi pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Apalagi kalau muncul, mungkin itu adalah rekan kita yang membuat pelayanan kita kemudian bersaing. Ini menjadi sesuatu pelayanan yang tidak lagi berarti. Ini menjadi satu pelayanan yang tidak mencerminkan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Sikap yang sedang memuliakan Tuhan. Maka di pagi ini kita diingatkan bahwa posisi kita adalah umat Tuhan. Posisi kita adalah umat Tuhan yang seharusnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, fokus kita yang terakhir di dalam bagian ini, itu ada di dalam ayat yang ke-30. Dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah puncak pelayanan daripada Yohanes yang dia tunjukkan. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kalimat ini mungkin sulit kita ucapkan. Kalau mungkin kita dulunya adalah orang yang sudah dipercaya 100% di dalam pertanggungjawaban sesuatu. Lalu mungkin ada orang yang mungkin adalah rekan kita dan itu seolah-olah menjadi saingan kita. Kita mungkin akan sulit menyerahkan kepercayaan yang selama ini kita sudah kerjakan. Kita mungkin akan sulit untuk melepaskan itu. Sebab dari awal kita sudah mendapatkan sanjungan yang tinggi. Sanjungan yang mungkin membuat kita dikenal oleh banyak orang. Tetapi di sini dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bayangkan betapa luar biasanya Yohanes. Dia sadar dengan setiap tindakan yang ia kerjakan. Sekalipun dia merasa mungkin saat itu dia adalah orang yang memang di dalam tugasnya adalah senior, yang sudah mempertanggungjawabkan banyak hal, bahkan membaptis banyak orang. Tetapi dia sadar bahwa Yesuslah yang harus dia muliakan. Bahkan Yesuslah yang harus kiranya dia beritakan di dalam setiap pelayanannya. Maka dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab dia mau merendahkan dirinya. Dia sadar bahwa ada orang lain yang lebih hebat. Ada orang lain yang lebih mulia. Ada orang lain yang seharusnya menjadi fokus utamanya, yaitu Tuhan. Dan kemuliaan yang Yohanes sedang nyatakan itu adalah kemuliaan tentang Yesus. Sehingga berita di dalam konteks ini kita bisa melihat Yohanes sedang mengemukakan bagaimana Yesus yang seharusnya ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka di dalam kehidupan kita, sekali lagi mari kita mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita dalam tanggung jawab yang ada, dan jangan sampai dalam pelayanan yang kita sedang kerjakan, atau mungkin pekerjaan, kita mungkin hanya mengejar pengakuan saja. Kita mungkin hanya mengejar sanjungan orang lain. Kita mengejar penerimaan mungkin dari manusia yang lain. Tetapi justru kita tidak ingin menghidupi bagaimana seharusnya hidup untuk merendahkan diri. Secara manusia kita adalah orang yang suka dihargai. Kita adalah orang yang suka untuk diakui di dalam setiap apapun itu. Tetapi kiranya firman Tuhan ini membuat kita akhirnya menjadi sadar bahwa sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita benar-benar tahu bahwa kehidupan sesungguhnya, kehidupan yang tidak layak ini adalah kehidupan yang ada di bawah tangan Tuhan. Maka untuk apa kita bermegah di dalam kehidupan kita? Untuk apa kita bermegah di dalam pelayanan kita? Kalau sebetulnya kita sedang tidak menunjukkan jati diri kekristenan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang adalah Allah berkuasa, Dia sudah rela untuk merendahkan dirinya menjadi manusia.
Ini adalah suatu bagian doktrinal yang tidak gampang kita pahami. Tetapi di situ kita bisa melihat satu contoh kasih Allah yang besar. Kasih agape yang mengasihi manusia. Kasih yang walaupun, kasih yang tidak memperdulikan siapapun yang dia kasihi. Sekalipun orang itu membenci dia, tetapi dia tetap mengasihi. Ini adalah kasih yang sebetulnya di luar akal kita. Kasih yang mau untuk merendahkan dirinya. Sama seperti manusia untuk menanggung dosa kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Maka sekali lagi, kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini, itu sangat memungkinkan kita menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak sekali godaan yang kadang hal-hal itu membuat sekeliling kita menjadi kabur. Hal-hal itu membuat hidup kita di dalam keseluruhan pelayanan yang kita lakukan menjadi tidak lagi berarti di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan di dalam pagi ini mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya dan bagaimana seharusnya untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau Allah yang memanggil kita untuk menjadi umatnya, maka Allah yang akan tetap memampukan kita di dalam setiap hal-hal yang kita kerjakan. Kiranya kita boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang tetap menjalankan setiap hidup kita, setiap pelayanan kita yang Dia percayakan kepadanya. Sebab kita tahu, pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka di sanalah tangan Tuhan yang kuat akan memegang kita. Dan pelayanan yang kita kerjakan, pekerjaan tanggung jawab yang sedang kita emban, akan sungguh-sungguh kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa.